Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Dan ini edisi untuk pembersihan kandang. Di sini udah saya kasih asapan perapian di kandang nomor 2 dan udah saya tata rapi. Nanti kita update juga. Dan kita akan membahas tentang telur fertil dulu. Kemarin ada yang bertanya di IG ya, di Instagram. Jadi teman-teman bisa konsultasi di Instagram maupun di kolom komentar channel Catur Unggas ya, channel Catur Unggas. Jadi di sini akan saya perjelaskan. Kalau memang untuk jawabannya tuh cukup panjang ya, saya buatkan video. Oke, untuk teman-teman yang mungkin mau memesan telur fertil, nanti akan saya perjelaskan agar lebih tahu, lebih memahami. Dan sebelum kita perjelaskan, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Ini adalah hasil dari panen kita karena kita mau kirim juga. Kemarin saya udah mengatakan kalau tidak sempat untuk cek-cek di kandang nomor 2 ya. Di kandang nomor 2 ternyata udah ada banyak telur yang dierami. Nah, yang kemarin ada 19 butir itu ternyata nyampur, yang separuhnya sudah ada embrionya, yang separuhnya ternyata telur baru, dan tentu saja untuk indukan nimbrung ya. Maka dari itu untuk di kandang nomor 2 itu udah saya bersihkan, saya setting. Untuk yang kosong-kosong udah saya beri jerami baru supaya nanti telurnya bisa memilih tempatnya masing-masing untuk indukannya. Nah, ini kita baru ngambil nih fresh. Nah, kemarin ada yang bertanya untuk telur yang dikirim ke customer itu apakah telur yang udah dierami atau embrionya udah ada gitu ya teman-teman. Untuk namanya aja telur fertil, tentu saja udah telur yang udah ada isinya. Nah, di sini akan saya perjelaskan untuk pengiriman yang ideal juga ya. Kenapa kok pengirimannya itu harus cepat juga gitu ya. Pengirimannya harus cepat dan juga harus memperhitungkan waktunya ya. Nah, di sini juga ini yang ram nimbrung. Jadi saya perjelaskan ya teman-teman. Di sini aja kita perjelaskan sambil lihat yang ram. Jadi gini, untuk perhitungan pengiriman telur itu harus memperhitungkan benar-benar waktunya. Jadi kalau teman-teman asal ngirim tanpa memperhitungkan waktunya, itu nanti menjadikan telur itu gagal netas juga, terus ada gagal dalam perjalanan karena lama untuk pengiriman. Itu bisa mempengaruhi fisiknya, mempengaruhi daya tetasnya juga. Yang terpenting kalau fisiknya selama packingnya aman, itu pasti selamat sampai tujuan. Nah, yang kita kirim ini adalah telur tetas, di mana telur tetas itu sangat diharapkan ketika telur dikirim dengan jarak jauh itu akan menetas sempurna dan menghasilkan anakan yang fertil tentu saja. Jadi dari guncangan di perjalanan, dari benturan di perjalanan kemungkinan ada, tapi kalau teman-teman bagus untuk packingnya itu aman ya teman-teman. Jadi saya sendiri kalau mengirim dengan asal-asalan seumpama biaya murah, saya pun senang gitu. Kalau biaya ongkir murah, tentu saja pengiriman telur ini akan semakin banyak untuk permintaan, karena banyak sekali teman-teman yang mungkin mundur dulu untuk biaya ongkir terlalu mahal ya. Tapi kalau dibandingkan dengan pengiriman entok, anakan entok yang udah jadi ya hidup kayak gini,
untuk cek kargo kemarin ada hitungan tuh per ekor, per peti, minimal 2 peti. Itu ada juga yang mencapai untuk ongkirnya aja tarif di angka jutaan ya. Jadi kadangkala kalau yang memiliki budget yang sedikit, itu kemungkinan kan dia akan pilih telurnya teman-teman. Nah telur ini ketika harganya ongkir tuh mencapai, kalau di Catur Unggas tuh udah patokannya sekian kilo dengan isi sekian butir, itu udah saya prediksi karena udah pernah kirim sampai ke Sulawesi, Kalimantan. Kalaupun pengen murah, Mbak ini tolong nanti di packing hanya dengan berat 1 kilo, saya mundur, saya nggak berani. Kenapa? Bukannya karena bukannya kita tuh mau, intinya tuh mau untung banyak, karena ini nanti kan ongkirnya kita di ekspedisi teman-teman, dan resinya juga jelas. Jadi kadangkala untuk ongkir tuh lebih mahal daripada untuk harga telurnya ya. Kalaupun nanti saya kira-kira tidak bisa untuk pengiriman, tidak, istilahnya tidak aman, seumpama minta 1 kilo dengan, ya saya bisa aja salah-salan untuk packing, tapi takutnya nanti setelah di sana ada yang retak, ada yang pecah, kan song ya. Itu udah, kalau udah sampai sana retak atau pecah itu udah nggak ada harapan. Tapi kalau fisiknya bagus itu masih ada harapan. Ketika ditetaskan itu nanti kan tinggal kita mengecek atau menanti untuk hasilnya embrionya di dalam itu teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu. Terus untuk pengiriman sendiri di Catur Unggas itu, kalau untuk cuma 1 indukan yang nelur itu kadangkala masih belum saya bisa kirim. Kenapa? Nah, perhitungan saya ketika 1 indukan itu menghasilkan telur sekitar 10 ya. Kita buat aja untuk jumbo ini 9 butir minimal, bahkan ada yang 8 butir ya, 1 atau 2 kali pernah. Nah itu minimal 9 lah kita buat, maksimal yang konsisten tuh 11, yang konsisten ya teman-teman, dan maksimalnya bisa nyampe 14. Fertil semua tentu saja sangat mungkin ya. Jadi saya udah mempelajari untuk pembibitan di jumbo ini teman-teman. Nah dalam waktu 10 hari, paling enggak dalam waktu 10 hari itu kita harus perhitungkan penjumlahannya. Penjumlahan kita kirim ke customer ya. Jadi kalau 2 indukan udah bisa ngirim, yang satunya 4, seumpama ada yang pesen 10 ya, satunya 10, satunya 10, kita masih senggang kan 1 indukan tuh 10 dikurangi 5 kan masih 5 hari. Nah itu nanti kita ambil 2 indukan itu nanti kan udah dapat 8 ya teman-teman, 8 besoknya udah bisa. Nah kita sisa 4 hari, sedangkan untuk pengiriman itu minimal 3-4 hari, itu rata-rata segitu kalau pengiriman telur di Catur Unggas. Nah itu perhitungan saya seperti itu. Jadi memang harus telur fresh. Lebih bagus lagi kalau telur yang baru keluar dari induknya itu malah lebih bagus lagi teman-teman. Jadi kalau 3-4 indukan itu semakin cepat, itu semakin bagus kualitas telur yang dikirim ke customer. Jadi kemarin ada yang tanya seperti itu, apakah yang dikirim itu nanti udah ada embrionya Mbak? Yang udah ada embrionya itu malah nggak bisa dikirim teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman membeli telur yang dari peternakan itu teman-teman harus wajib cek dulu, teropong dulu. Kalau udah sampai teman-teman teropong, jadi untuk kondisi telur tuh harus bagus atau belum ada titik embrionya. Kalau udah ada titik embrionya itu nanti gagal untuk menetas ya, jadi sia-sia gitu teman-teman. Nah ini juga Catur Unggas, makanya
seumpama pesan 20 ya, ini mau pesan 20, ini baru 12 ya, mungkin saya prediksi 3-4 hari baru bisa gitu. Jadi untuk pemesanan telur tuh nggak harus nggak bisa ya, maksudnya nggak bisa langsung ada, karena belum tentu satu hari itu dapat telur baru. Nah ini ada telur baru lagi. Nah ini nanti kan kita nggak bisa semua, Mbak besok saya pesan telur. Kemarin juga ada yang mau pesen ini ya, tapi saya nggak langsung oke, besok bisa saya kirim, nggak bisa. Jadi besok saya cek dulu ke kandang, saya sortir dulu, saya cek dulu apakah ada telur yang fresh seperti itu ya. Jadi saya perjelaskan agar teman-teman tahu ya, yang baru mau pesen telur itu juga biar memahami ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini. Next kita akan buatkan video untuk update apa itu setting pengeraman di catur unggas. Ya, kita akan update untuk setting pengeraman di catur unggas dan seperti apa untuk setting pengeramannya, dan untuk perawatan kandangnya lebih protektif lagi. Next kita akan berikan videonya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.